Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan kajian usul tafsir ya dari kitab At-Tatsir li Ulumi Tanzil, qadimahnya yang ditulis oleh Ibnu Juzai rahimahullahu taala. Masih di pembahasan tentang para ahli tafsir al-mufassirun bidzikril mufassirin. Jadi ada para ahli tafsir yang disebutkan oleh penulis. Kita sudah bahas sebelumnya ya dari kalangan sahabat, kemudian dari kalangan tabi'in. Ya, lalu kalangan tabi'ut tabi'in yang tentu sebagaimana kita ketahui di kalangan tabi'ut tabi'in lah dimulai pengkodifikasian ya keilmuan atau tadwin, sehingga mulai ditulis tafsir Al-Quran ini. Ya, penulis mengatakan summa hamala tafsir Al-Qur'ani udulu kulli khalafin. Kemudian membawa tafsir Al-Quran orang-orang yang amanah, yang adil setiap generasi. Fa'allafan nasu fihi, ya jadi maksudnya setelah generasi tabi'in tadi itu, maka manusia, para ulama menulis dalam tafsir itu seperti Kal Mufaddal wa Abdul Razak wa Abdu bin Hamid wal Bukhari. Ya, di sini diterangkan nama lebih panjangnya ya. Imam Bukhari maksudnya menulis tafsir di dalam kitab sahihnya ya. Karena setahu saya tidak ada kitab secara khusus yang ditulis oleh Imam Bukhari, tapi maksudnya di dalam kitab Sahih Bukhari itu terdapat kitab tafsir ya yang mengumpulkan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tentu hanya pilihan saja ya. Dan beliau di situ banyak merujuk kepada tafsiran dari dari Ibnu Abbas ya dengan dari Mujahid. Wali Ibnu Abi Talha wa ghairuhum, dan selain mereka. Ya, nah ini dari kalangan salaf ya, salafus saleh, generasi tabi'ut tabi'in. Lalu kemudian disempurnakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Suma inna Muhammad bin Jarir at-Tabari jama'a aqwal al-mufassirina wa ahsanan nadhara fiha. Ya, kemudian Muhammad Ibnu Jarir at-Tabari mengumpulkan seluruh perkataan para ahli tafsir dan telah membaguskan pandangan terhadapnya. Jadi tidak hanya mengumpulkan perkataan para ahli tafsir, tapi juga menelitinya, ya, mentahrirnya, kemudian juga memilih mana pendapat yang paling kuat, gitu, yang lebih kuat dari dari berbagai pendapat itu, ya, dan itu sering dinukil juga oleh Ibnu Katsir. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, beliau suka mengutip pilihan dari At-Tabari. Jadi misalnya hadza ikhtiyaru Ibnu Jarir, ini adalah pilihan Ibnu Jarir, maksudnya At-Tabari. Nah, sehingga
Imam At-Tabari ini menjadi istilahnya bapak ya dari para ahli tafsir, karena para ahli tafsir setelahnya itu pasti akan merujuk kepada beliau, ya, kepada tafsir At-Tabari ini. Ya. Ulul mufassirin ya alladzina ja'u ba'dahu iyalun alaihi. Jadi semuanya membutuhkan kepada Ibnu Jarir. Wawiman sonnafa fit tafsir, dan diantara yang menulis di dalam tafsir Aidon juga Abu Bakar An-Naqash. Ya, Abu Bakar An-Naqash. Wa Sa'labi wal Mawardi. Ya. Sa'labi Imam Kabir Bari'an bil Arabiyah. Mawardi ini terkenal ya, dia ahli fikih di Imam Syafi'i. Karyanya itu Al-Hawil Kabir, nah termasuk juga tafsirnya ada ya. Itu sudah dicetak ya, ada tafsirnya Al-Mawardi. Ila anna kalamahum yahtaju ila tanqih, ya, kata beliau Ibnu Juzai. Hanya saja perkataan mereka butuh kepada tanqih, ya, kepada pemilihan lagi gitu ya. Qad istadrakan nasu ala ba'dihim. Sebagian orang ulama itu kemudian melengkapi atas sebagian mereka. Wasanafa Abu Muhammad Ibnu Qutaibah fi Gharibil Quran. Ya, kemudian Ibnu Qutaibah ya. Fi Gharibil Quran wa muskilihi ya wa katsir min ulumihi, banyak dari ilmu-ilmunya. Wasanafa fi ma'anil Quran jama'atun minan nahwiyin. Dan juga menulis tentang makna-makna Al-Quran sekelompok dari para ahli nahu. Seperti Abi Ishaq Az-Zujaj, ya, Abi Ali Al-Farisi, Abi Ja'far An-Nuhas, ya, tentang ma'anil Quran. Ya, selain itu juga mereka menulis dari sisi ilmu nahunya ya, dari sisi i'rabul Qurannya juga. Wa ma'ahlul Maghrib wal Andalus wa sanafal Qadi Mundir Ibnu Said Al-Baluti, ya, kitaban fi Gharibil Quran wa tafsirihi, ya, summa sanafal Muqri Abu Muhammad Maki Ibnu Abi Talib kitab al-Hidayah fi tafsiril Quran wa kitaban fi Gharibil Quran wa kitaban fi nasil Quran wa mansuhi wa kitaban fi i'rabil Quran ila ghairi dzalik, ya, banyak ya ini Abu Muhammad Maki Ibnu Abi Talib, salah satu ahli qiraat ya, juga menulis banyak karya-karyanya tentang Al-Quran, baik dari sisi tafsirnya, i'rabnya. Gharib itu maksudnya menjelaskan tentang kosakata yang asing ya dalam Al-Quran yang butuh kepada penjelasan, mufradat. Minta ila ghairi dzalika minta wali fihi fa innaha nahwa tamanina ta'rifan, ya, sekitar 80 karya. Aksaruha fi ulumil Quran, kebanyakannya dalam ulumul Quran, minal qiraat wa tafsir wa ghairu dzalik. Ya. Nah, ini nanti bisa dicek ya, saya belum mengecek karya-karya beliau apakah sudah dicetak ya ataukah belum. Wa ma Abu Amr Ad-Dani fata'alifuhu naifun, bukan tanifun tapi naifun ala mi'ah wa ishrin. 120. Karya-karyanya Abu Amr Ad-Dani itu ya lebih ya, naifun atau mungkin tanif. Kalau di kitab saya naifun ya. Naifun itu bilangan dari 3 sampai 9 ya.
Jadi maksudnya lebih dari 120. 120-nya bisa 123, 24, dan seterusnya. Antara 3 sampai 9. Illa naksaroha fi qiraat walam yu'allif fi tafsir illa qalilan. Jadi Abu Amr Adani ini dikenal ya, terkenal dia ahli qiraat. Ya, banyak menulis tentang ilmu qiraat Abu Amr Adani. Wa Abu Abbas Al-Mahdawi pemutqinu ta'alif. Ya, dia mutkin dalam karya-karyanya, hasanut tartib, ya, bagus penyusunannya, jami'un li fununi ulumil Quran, mengumpulkan berbagai fan, ya, bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Sumaja al-Qadiyan, kemudian datang dua qadi. Abu Bakar Ibn al-Arabi, wa Abu Muhammad Abdul Haq Ibn Atiyah. Yaitu Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini ahli ya di dalam ilmu Al-Quran. Tapi ini harus dibedakan, bukan Ibnu Arabi yang ahli yang sufi yang nyeleneh itu ya, bukan. Ini beda, jadi harus dibedakan. Kalau di sini ahli Quran, ahli fikih, jadi dari mazhab Malik, Abu Bakar Ibnul Arabi. Dan Abu Muhammad Abdul Haq Ibnu Atiyah. Ya, fa'abda'a kullu wahidin minhuma wa ajmala. Masing-masing dari keduanya ini telah melakukan suatu hal yang bagus. Ya. Wahtafala wa akmala, ya. Dia menyusun ya tafsirnya itu dengan sangat banyak ya ilmunya di sana dan juga menyempurnakannya. Fa amma Ibnu Arabi fasannafa kitab Anwarul Fajri fi ghayatil ihtifal wal jam'il umil Qur'an. Sangat banyak ya mengumpulkan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, falamma talafahu bi kitab kanu ta'ila annahu taramatul maniyah. Ya, qabla ya kitab Qanun Ta'wil ya hanya saja keburu meninggal ya sebelum beliau meringkasnya dan menyusunnya kembali ya, merapihkannya kembali. Wa allafa fi sa'iri ulumul Quran ta'rif mufidah. Ya, kitab yang paling terkenalnya Ibnu Arabi ini dalam tafsir ahkam ya, tafsir ahkam. Ahkamul Quran Ibnu Arabi itu sangat terkenal, yang sangat bagus ya kitabnya. Wa amma Ibnu Atiyah fa kitabuhu fi tafsir ahsanut tawalif wa adaluha. Ya, tafsir yang paling bagus, yang paling paling pertengahan ya. Fa innahu itala ala ta'rif man kana qablahu fahadzabahu wala khasahu wala khasaha fahadzabahu wala khasaha. Dia meneliti pada karya-karya sebelumnya ya, kemudian dia meringkasnya, menyusunnya kembali, wa huwa ma'adzalika husnul ibarah. Jadi bagus ibarah-ibarahnya, sadidun nazar, pandangannya benar, muhafizun ala sunnah, ya, menjaga kepada sunnah. Ya, nah ini dicetak ya kitab tafsirnya itu Al-Muharrar Ar-Wajiz. Kitab tafsir Ibnu Atiyah juga masih tergolong dalam kitab bil maksur ya, karena secara umum kitab tafsir bisa digolongkan kepada dua
dua kelompok ya, ada yang termasuk kitab tafsir bil ma'thur, ada yang bil ma'qul ya atau bil ra'i ya. Atau istilah lainnya bidiroya, biriwayah dengan bidiroya. Tapi bukan berarti yang biriwayah itu sama sekali tidak ada diroyanya, tentu ada, hanya pengelompokan itu berdasarkan dominannya saja gitu. Ya, jadi secara dominannya ya lebih kepada bil ma'thur misalnya. Ya, dan bil ma'thur juga tidak semata-mata hanya mengemukakan riwayat gitu. Ya, terkadang juga tadi ya meneliti, memilih mana yang lebih kuat seperti yang dilakukan Ibnu Jarir atau Bari. Atau Bari termasuk bil ma'thur ya, tetapi kan beliau juga mengemukakan gitu ya pandangan-pandangannya. Termasuk Ibnu Atiyah bil ma'thur, cuman beliau menuangkan ya dengan bahasa beliau, dengan ibarat beliau ya, meringkaskan gitu ya, Ibnu Atiyah. Walau dan tentu di situ juga ada diroyahnya, hanya dominannya. Begitu juga yang diroyah tidak semata-mata diroyah, tetapi juga mengemukakan riwayatnya saja ya, riwayatnya juga, tapi memang tidak terlalu panjang lebar ya, mengemukakan riwayat. Dan juga lebih banyak pendalaman kepada ilmu-ilmu misalnya kebahasaannya gitu ya, ya atau ilmu-ilmu tentang faidah-faidah gitu ya yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya yang sudah kita bahas dalam pengertian dari tafsir itu kan. Ya, karena inti dari tafsir itu kan adalah bayanu ma'anil Quran, menjelaskan mana-mana Al-Quran, wastikhraju ahkami wa hikami, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Ya, kemudian summa ilmu Al-Quran bil Andalus wasairil Maghrib dan seluruh Maghrib Bisyaihinal Ustad Abi Ja'far Ibnu Zubair falakon kota umroh fi matil Quran. Watahullahu basatan fi ilmihi. Kan waktunya dalam berkhidmat kepada Al-Quran, dan Allah memberikan keluasan dalam ilmu, kuatan fi fahmihi, kuatan dalam pemahamannya, walau fi tahqiq wa nadhar daqiq, yang memiliki tahqiq dan pandangan yang mendalam ya. Ya, wa Ahmad bin Ibrahim bin Zubair bin Muhammad bin Zubair bin Asim, Imam Allama Mukrim Hadis Hafidh Alimul Andalus Sahib Tasanif Mufidah min Kibar Syuhi Ibnu Juzai, ya termasuk guru besar Ibnu Juzai ya, penulis kitab ini. Memang tidak terlalu terkenal. Wa min ba'idina min tarif ahlil masyriq tafsir Abil Qasim Zamasyari. Nah, ini yang terkenal juga, tafsir Zamasyari. Wa bi Fadl Al-Ghaznawi wa bi Fathil Ibnu Khatib ya. Nah, ini Zamasyari ini kitabnya kan sampai ya kepada kita, Al-Kasyaf. Ya, bagaimana kitab tafsir Zamasyari itu? Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Juzai. Pamusadidun nazar ya, pandangannya bagus ya, bariun fil i'rab, dalam i'rab, dalam sisi i'rabnya juga sangat bagus. Mutkinun fi ilmil balaghah ya, mutkin dalam ilmu bayan. Illa annahu, nah hanya saja mal'a kitabahu min madzahibil mu'tazilah wa nasarahum. Ya, dia memenuhi kitabnya itu dari mazhab-mazhab Mu'tazilah, dan ia membela mereka. Ya, jadi yang harus jadi perhatian ya, Zamasyari itu termasuk Mu'tazilah secara akidah yang tentu menyimpang ya, karena menafikan ayat-ayat sifat, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala
Ya. Sehingga dari sisi akidahnya kita harus berhati-hati ya, jangan sampai terpengaruh ya. Tetapi dari sisi ilmu kebahasaan ya itu bisa kita ambil. Wa hamala ayatil Quran ala tariqatim, dan membawa ayat Quran kepada metode mereka. Fataqaddara safuhu, maka menjadi kotorlah ya kejernihannya. Wa tamarrara hulwuhu, dan menjadi pahit ya kemanisannya. Tamarrara dari murun ya. Fa khudz ma safa wada ma kadaro, ya kata beliau, ambil yang jernihnya dan tinggalkan yang kotornya. Ya, jadi para ulama sepakat ya akan kehebatan Az-Zamakhsyari dari sisi ilmu bahasa. Ya, sehingga dari sisi ilmu bahasa itu bisa kita ambil. Nah, adapun dari ilmu akidah, karena dia Mu'tazilah, nah itu yang harus kita tinggalkan, sehingga tetap dalam keilmuan itu kita harus fair, kita harus adil ya. Ya, sampai, dan tentu tidak ada yang sempurna dalam karya manusia. Tidak ada saja kesalahan. Jangan sampai hanya kesalahan ya hanya sisi kesalahan. Ya, apalagi ini kesalahannya besar ya gitu ya dari sisi akidah. Bahkan kalaupun kesalahannya kecil, jangan sampai hanya gara-gara kesalahan kecil lalu kita membuang manfaat yang besar. Ya. Gitu. Ya, hanya kita harus berhati-hati ya, waspada dari kesalahan dalam salah akidahnya itu. Dan itu diakui oleh para ulama ya, jadikan rujukan para ulama Ahlussunnah. Bahkan di antara kitab-kitab awal mula ya berkembangnya ilmu balaghah itu ya. Ilmu balaghah itu di antara rujukan awalnya itu adalah tafsir Zamakhsyari ini. Ya, dan tentu juga Abdul Qahir Al-Jurjani itu ya yang pertama kali di awal-awal mula meletakkan kaidah-kaidah dalam ilmu balaghah ya, termasuk juga tafsir Zamakhsyari ini. Penerapannya ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa amal Ghaznawi fa kitabu mutasar jami', ringkas dan mengumpulkan wa fihi minat tasawuf nukatun badiyah. Di dalamnya ada uraian-uraian yang menarik tentang ilmu tasawuf. Wa amma Ibnul Khatib, saya belum tahu ya, belum melihat nih tafsir Ghaznawi. Kemudian tafsir Ibnul Khatib juga belum mengeceknya. Fatada mana kitabuhu ma fi kitab Zamakhsyari. Ibnul Khatib memuat kitabnya itu apa yang ada dalam kitab Zamakhsyari wa zada alaih, dan menambahkannya ya isba'ul kalam ya fikih qawaid ilmil kalam dalam kita kaidah-kaidah ilmu kalam, wa namaqahu bi tartibil masail, dan menghiasinya dengan menyusun permasalahannya, wa tadqiqin nazar fi ba'dil mawadi, memperdalam pandangan dalam sebagian tempat, bahwa alal jumlah kitabun kabirul jirmi. Ya, secara umum dia adalah kitab yang besar. Ya, warubbama yahtaj ila tanghir wa talkhis ya, dan barangkali dia butuh kepada tanhir, talkhis ya, ringkasan ya, memilih kembali. Wallahu yanfa'ul jami', semoga Allah memberikan manfaat ya pada seluruhnya, bihidmati kitabihi, dengan berkhidmat kepada kitab Allah, wa yuzihim, dan memberi pahala kepada mereka abdullah sawabi ya, sebaik-baik seutama-utama pahalanya, balasannya ya. Jadi itu diantara kitab-kitab tafsir ya yang disebutkan oleh Ibnu Juzai, walaupun ya tentu tidak semua ya, hanya sebagian saja. Ya tentu
paling awal ya, kitab paling bagus paling awal tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, setelah itu kemudian yang berikutnya juga yang tidak disebutkan ya, seperti tafsir Al-Qurtubi ya, itu juga sangat sangat luas ya tafsirnya itu. Baik dari sisi riwayat, periwayatan, dan juga dari sisi diroyah. Ya, dan lebih memperdalam dalam sisi ilmu fikih ya. Makanya beliau menamakan kitabnya Jamil ya Ahkamil Quran ya, hukum Al-Quran ya, termasuk tafsir ahkam, walaupun ya menafsirkan seluruh ayat Quran. Ya, kalau tafsir ahkam yang lain misalnya yang ditulis oleh Ibnu Arabi tadi ya, itu kan tidak semua ayat Quran ya, hanya yang berisi hukum-hukum saja. Kemudian juga tafsir Ibnu Katsir ya, itu kan apa namanya, semacam meringkas ya, meringkas dari Ibnu Jarir, meringkas dari Al-Qurtubi gitu ya, Ibnu Katsir itu. Nah, nanti dari sisi diroyahnya itu juga bermacam-macam ya, kitab-kitab tafsir itu apa dominannya ya, dan itu akan sesuai dengan bidang keilmuan apa yang lebih dominan dalam dirinya. Ya, makanya nanti dalam diroyah misalnya kalau dari sisi ilmu nahu, ilmu kebahasaan, khususnya nahu, sorob, irob ya, itu bisa kita dapatkan misalnya yang paling bagus apa Abu Hayyan ya, Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Bahrul Muhit, itu kan memperdalam dari sisi ilmu nahu sorobnya ya, nahunya, kebahasaan. Kalau dari sisi ilmu balaghahnya tadi misalnya Jamasari, dan kalau untuk yang kontemporernya itu kitab Muhammad Tahir Ibnu Asyur ya, Tahrir wa Tanwir. Itu juga sangat memperdalam dalam sisi ilmu balaghah. Ya, selain juga beliau ahli dalam fikih, dalam ilmu kebahasaan yang lain. Ya, kalau dari sisi ilmu kalam, misalnya ilmu-ilmu akal, termasuk juga luas dalam memahami, mengambil faidah-faidah ya dari ayat Quran, ya, misalnya tafsir Fahrudin ya Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib misalnya begitu. Jadi masing-masing ada keutamaan ya, kelebihan. Itu tafsir-tafsir yang apa, yang tebal gitu. Di samping ada tafsir-tafsir yang ringkas ya, dimulai dengan tafsir Jalalain misalnya, itu sangat ringkas. Ya, tafsir As-Sa'di ya, termasuk tafsir yang kita bahas ini, tafsir Ibnu Juzai, Tafsir Ulumi Tanzil, termasuk tafsir yang ringkas tapi berusaha menuangkan ringkasan dari berbagai bidang keilmuan. Ya, jadi tafsir Ibnu Juzai ini. Ya, sisi ilmu kebahasaannya ya lengkap, ada nahwu sorob, ada balaghahnya. Kemudian dari sisi apa namanya, pengambilan faedah-faedah hukum ya, hukum fikih ya, beliau ahli fikih dalam mazhab Malik, Ibnu Juzai Al-Kalbi ini, dan terkenal tulisannya itu, karyanya itu bagus sistematikanya. Itu juga bisa terlihat dalam kitab fikih beliau ya, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah misalnya, Ibnu Juzai Al-Kalbi itu. Termasuk juga dari sisi ilmu tasawufnya juga ya, beliau meringkaskan faidah-faidah ilmu tasawuf dalam tafsirnya ini. Barangkali itu sekilas gambaran tentang kitab-kitab tafsir. Tentu kalau kita mempelajarinya, kita mulai dari yang
ringkas dulu ya, pemula, kemudian nanti meningkat. Ini yang kita bahas di majelis kita ya, untuk tingkat dasarnya itu kita mengkaji kitab tafsir Sa'di ya, juga dibarengi dengan tafsir Jalalain. Itu sudah kita tamatkan yang juz amma itu ya. Nah, kemudian level berikutnya kita juga bahas kitab tafsir ini, Ibnu Juzai dan tafsir Ibnu Katsir. Ya, jadi kalau Ibnu Juzai lebih kepada diroyahnya ya tadi dari berbagai bidang keilmuan. Kalau Ibnu Katsir lebih memperbanyak dari sisi riwayah, ilmu riwayah. Walaupun tentu beliau juga mengemukakan pandangan-pandangannya ya, menelaah dari berbagai pendapat riwayat juga ada begitu ya. Barangkali itu kalau ada yang ditanyakan, silakan. Berkaitan tentang tafsir Al-Quran. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Iya, silakan Pak Sandi. Kalau itu Ustaz, Pak Quraish Shihab menulis tafsir Al-Misbah. Kalau yang Ustaz tahu referensinya dari mana Ustaz? Dan kalau dari pendapat-pendapatnya yang kadang menyalahi dengan jumhur, itu apakah pendapat dia atau memang ada pendapat dari selain jumhur seperti itu Ustaz? Seperti mengenai jilbab dan sebagainya. Allah saya belum menelaah secara lengkap ya kitab itu. Hanya yang sekilas ya mendengar pemaparan dari yang mungkin sudah menelaahnya. Emang dari sisi kebahasaan ilmu ininya ada rujukannya ya. Seperti saya pernah mendengar ya dari siapa itu yang menjelaskan. Katanya rujukannya dari tafsiri itu Ibnu Asyur gitu ya, Tarikh Tanwir, kemudian kitab Al-Biqai itu ya, tentang apa munasabah dari sisi munasabahnya. Nah, walaupun tentu ada hal-hal yang memang tidak bisa kita terima ya, seperti tadi tentang salah jilbab, dia kemudian memiliki pendapat yang nyeleneh gitu ya, pendapat yang berbeda dari para ulama. Tidak ada ya para ulama yang kemudian membolehkan membuka kerudung gitu ya, jilbab itu pakaian term, nggak ada, tidak ada, karena itu sudah ijma ya para ulama. Seluruh apa namanya tubuh wanita itu aurat selain dari wajah dan telapak tangan ya, wajah dan telapak tangan itu yang jumhurnya. Tapi secara ini kalau menutup kepala, menutup leher, itu semuanya sudah sepakat para ulama, tidak ada yang berbeda. Ya, jadi bisa kita ambil ya tadi ya manfaat misalnya dari sisi kebahasaannya, walaupun tentu itu tidak kita jadi rujukan utama, tetapi bisa kita ambil manfaat dalam hal-hal yang bermanfaatnya. Adapun hal-hal yang kurang tepatnya kita harus meninggalkannya. Ada lagi? Oh, iya. Baik, cukup ya insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.